Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, pertemuan kali ini saya akan bahas tentang paradigma penelitian. Apa sih paradigma itu? Jadi paradigma itu adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas daripada dunia nyata. Jadi kalau namanya cara pandang antara satu orang dengan orang lain pasti berbeda-beda gitu ya. Patton menyatakan bahwa paradigma menunjukkan sesuatu yang penting, absah dan masuk akal. Jadi cara pandang orang satu dan orang lain pasti masuk akal menurut orang tersebut. Menurut Anderson, paradigma adalah ideologi dan praktis suatu komunitas ilmuwan yang menganut suatu pandangan yang sama atas sebuah realitas, memiliki seperangkat kriteria yang sama untuk menilai aktivitas penelitian dan menggunakan metode serupa. Jadi kalau di dalam penelitian gitu ya, antara peneliti satu dengan peneliti yang lain ya, memiliki paradigma yang berbeda-beda. Nah, paradigma yang berbeda-beda itu kemudian akan melihat bagaimana aktivitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Ya, silakan Anda bisa baca bukunya Dewi Mulyana yang judulnya Metode Penelitian. Ya, gambar jalan kereta api. Oke, saya tanya ke audiens saya, coba silakan Raffi. Ini apa yang Anda lihat dari gambar ini? Gambar apa namanya, gambar jalan. Ya, apa yang Anda lihat dari gambar ini? Semakin di depan. Apa itu semakin di depan? Berarti di depan semakin maju ke depan. Oke, Is, sekarang Anda lihat ini gambar apa? Itu gambar pemandangan, ada gunungnya di jauh-jauh tempat. Oke. Dua audiens saya tadi menjawab dengan pandangan yang berbeda ya. Artinya bahwa pandangan Raffi maupun pandangan Iis tentang gambar pemandangan ini menunjukkan paradigma yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tadi kalau Raffi bilang bahwa ini gambar jalannya maju ke depan, nggak tahu lah jalan maju ke depan itu yang kayak gimana, saya juga nggak tahu. Sedangkan Iis lebih menyoroti bahwa ini ada gambar pegunungan di kejauhan gitu ya. Nah, apakah salah? Tentu tidak ada yang salah ya. Karena memang cara pandang seseorang dengan seseorang yang lain itu berbeda-beda. Jadi ketika melihat pemandangan, ada yang mungkin fokus ke jalannya, ada yang mungkin fokus ke hijau-hijauannya, ada yang fokus ke mungkin bebatuannya atau dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang cara pandang orang terhadap sesuatu itu berbeda-beda. Paradigma di dalam penelitian itu juga disebut sebagai perspektif. Perspektif merupakan kerangka konseptual atau konseptual framework, yaitu suatu perangkat asumsi, nilai atau gagasan yang mempengaruhi persepsi dan mempengaruhi cara bertindak dalam suatu situasi. Nah, perspektif ini juga disebut sebagai paradigma. Jadi istilah-istilah yang lain ya selain paradigma mungkin ada yang mengatakan perspektif, ada yang mengatakan model, ada yang mengatakan pendekatan, strategi intelektual, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, pandangan dunia, whatever terserah ya. Tapi saya sih lebih sepakat menggunakan paradigma penelitian. Ya, ini ada gambar yang kedua. Saya minta audiens saya, Raffi, untuk memberikan gambaran tentang apakah gambar ini. Silakan Raffi dan Iis, silakan memberikan gambaran apa sih gambar ini, gambar apa sih sebenarnya? Gambar orang. Ya, orang Menghadap kanan. Ini. Iya, gambar menghadap kanan. Sini? Orang menghadap kanan. Apa yang Anda lihat dari gambar pertama? Kalau rambutnya kriwul ini. Sorry. Apa yang Anda lihat dari gambar pertama? Ini di gambar pertama pas gambarnya gitu kan daripada yang pertama. Kalau yang kedua lebih
bagus, gambarnya ketiga lebih jelek. Apakah ini orang yang sama? Enggak, beda. Ini orang yang berbeda. Yang satu, dua sama ketiga tuh beda. Ini orang berbeda ya? Beda. Oke, kalau ini silakan Is. Ini gambar apa? Bisa aja itu orang yang sama tapi dia make upnya beda. Gambar yang sama, Orangnya make upnya sama beda. tapi make upnya beda. Jadi yang pertama dia di make upin orang pakai wig kriwul, terus yang kedua dia pakai wig yang kayak gitu. Pokoknya dia make upnya berbeda, jadi menghasilkan wajah yang berbeda padahal orangnya sama. Orang yang sama. Oke. Dua audiens saya tadi memberikan pendapat tentang gambar yang ada di depan saya dengan sangat berbeda. Yang satu, Raffi tadi bilang kalau ini adalah gambar orang yang berbeda, ya, gambar orang yang berbeda, hanya di make up saja. Sementara audiens yang satu, Iis, mengatakan bahwa ini adalah gambar orang yang sama. Gambar. Nah, saya berikan informasi bahwa ini sebenarnya gambar orang yang sama. Yang satu menengok, jadi hanya kelihatan sedikit, dan dia baru pakai hijab separuh gitu ya. Kemudian yang kedua, gambar kedua ini lebih diarsir. Ini kan gambar ya, jadi diarsir. Kemudian dia menengoknya agak setengah. Kemudian yang orang ketiga ini menengoknya secara utuh, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya orang yang sama. Dari gambar pertama kita kan kayaknya nih sedikit sekali informasinya, gambarnya perempuan cantik gitu ya. Kemudian gambar yang kedua dia nengok, aduh kok serem ternyata, gitu ya, serem ternyata. Terus gambar yang ketiga, wah ini kok seperti nenek sihir gitu ya. Jadi kita akan memberikan gambaran. Tadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar gitu ya, pandangan Raffi maupun pandangan Iis. Tapi memang karena informasi yang didapatkan dari gambar ini memang terlalu sedikit, sehingga apa yang dia sampaikan gitu ya, interpretasi yang dia sampaikan terhadap gambar ini juga menjadi sedikit gitu. Nah, setelah saya berikan informasi, saya berikan clue, akhirnya bisa memahami ya, baik Raffi maupun Iis bisa memahami bahwa oh ternyata ini gambar nenek-nenek gitu ya. Oke. Itu yang namanya paradigma. Jadi ya, seseorang akan bertindak sesuai dengan paradigma yang dipunyai. Seseorang akan berpendapat sesuai dengan keyakinan daripada dirinya. Oke, perspektif atau paradigma tadi saya sudah sampaikan bahwa bisa diartikan sebagai kerangka konseptual, bisa diartikan sebagai perangkat asumsi, bisa diartikan sebagai perangkat nilai, dan bisa diartikan sebagai perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi kita dan mempengaruhi tindakan kita dalam situasi. Jadi, perspektif mempengaruhi apa yang kita pilih, apa yang kita lihat, dan bagaimana kita menafsirkan apa yang kita lihat. Tidak ada perspektif yang memungkinkan manusia dapat melihat semua aspek realitas secara simultan. Jadi realitas komunikasi itu adalah fenomena dan nomena. Dunia fenomena adalah dunia yang kita alami dengan panca indera kita dan terbuka bagi penelitian ilmiah secara rasional. Sedangkan dunia nomena tidak dapat kita dekati dengan pengamatan empiris ya, karena memang ada hal-hal yang kadang tidak bisa terpikirkan secara rasional gitu ya. Oke. Di dalam penelitian komunikasi, saya mengutip dari Denzin and Lincoln, ya, ada 3 paradigma penelitian. Ya, masing-masing buku nanti dia akan memberikan definisi yang berbeda. Jadi ada yang memberikan 4 paradigma penelitian, ada yang memberikan 3 paradigma penelitian. Bagi saya it's okay, yang 3 ataupun 4 tidak ada masalah, bahkan ada yang mengatakan juga 5 gitu ya. Yang terpenting adalah ketika kita berbicara tentang ilmiah, dasarnya itu ya, kita harus punya dasarnya itu berdasarkan informasi yang relevan dari buku ataupun dari jurnal. Oke, jadi menurut Denzin and Lincoln, paradigma penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah positivis, yang kedua adalah interpretif, yang ketiga adalah kritis. Jadi masing-masing orang ini punya
tujuan yang berbeda-beda, punya pandangan yang berbeda-beda antara masing-masing ahli dengan masing-masing ahli yang lainnya gitu ya. Positivis misalkan. Positivistik ini kenapa dia meneliti dengan pandangan positivistik? Karena didasarkan pada hukum-hukum alam. Ya. Jadi seperti kita tahu bahwa ilmu pertama kali itu yang diakui itu adalah ilmu alam. Tokohnya adalah Auguste Comte, ya, Auguste Comte gitu ya, tulisannya dibacanya Auguste Comte. Ya. Jadi Auguste Comte ini yang pertama kali ya, termasuk salah satu tokoh yang pertama kali mencetuskan tentang filsafat positivisme. Jadi dari hukum-hukum alam, jadi manusia dapat memprediksi dan mengontrol suatu peristiwa. Jadi anggapannya bahwa seperti ilmu alam gitu ya, ilmu alam bahwa kalau misalkan terjadi X pasti sebabnya Y gitu ya. 1 ditambah 1 itu hasilnya 2 gitu ya. Jadi alasan penelitiannya bahwa segala sesuatu di dalam hidup ini harus rasional gitu. Oke. Nah, sifat realitas sosialnya, jadi pada peneliti positivistik ya, pada peneliti positivistik ini menstabilkan pola-pola yang sudah ada atau tatanan yang dapat ditemukan. Ya, jadi ilmunya serba pasti gitu ya. Jadi menstabilkan pola-pola yang sudah ada dan dapat ditemukan. Oke. Kemudian paradigma yang kedua yaitu interpretif. Interpretif. Jadi setelah positivistik ini kemudian ada paradigma lain namanya paradigma post-positivistik ya. Post-positivistik. Post itu bisa berarti sebagai masa setelah gitu ya, masa setelah positivistik. Ada juga yang mengartikan post ini sebagai sebuah kritik terhadap positivistik. Ada yang mengartikan bahwa post positivistik ya, post ini adalah lanjutan gitu ya. Apapun definisi yang diberikan memang tidak pernah baku, tapi kita menganggap bahwa ini memang sesuatu yang sangat berbeda dari positivistik. Jadi interpretif ini pola pemikirannya sangat berbeda dengan positivistik ya. Jadi pada paradigma interpretif, maka di sini peneliti memahami dan menjelaskan tindakan sosial yang bermakna. Jadi peneliti interpretif ini menganggap bahwa penelitian positivistik ini tidak bisa menjawab problem secara keseluruhan. Kenapa? Karena pada ilmu sosial ini dia punya kekhasan yang berbeda dengan sains yang lain ya, scientific gitu ya, berbeda sekali. Jadi punya kekhasan sendiri. Jadi tidak selalu 1 ditambah 1 kemudian hasilnya menjadi 2. Tidak selalu kemudian ketika X ya ditambah Y gitu kan, kemudian hasilnya menjadi yang semuanya sesudah ditentukan gitu ya, bahwa hipotesis itu harus terbukti. Itu tidak selalu seperti itu gitu ya. Jadi di sini bahwa untuk memahami sebuah realitas sosial ini perlu dijelaskan, ada tindakan-tindakan sosial yang bermakna di situ. Jadi definisi itu kemudian menjadi lentur. Suatu situasi yang diciptakan melalui interaksi sosial. Kemudian paradigma yang lain ya, yang termasuk yang baru ya, paradigma alternatif, yaitu critical social science ya. Dari namanya sudah terlihat ya, teori atau paradigma kritis gitu ya, paradigma kritis. Maka di sini jelas peneliti kritis ya, ini meruntuhkan mitos-mitos dan memberdayakan orang guna merubah masyarakat secara radikal ya. Jadi disebut paradigma alternatif. Kenapa? Karena memang peneliti kritis ya, menganggap bahwa penelitian positivistik ya, terdahulu ini tidak menjawab. Penelitian interpretif pun ya, kadang-kadang juga tidak punya solusi gitu. Jadi paradigma peneliti-peneliti kritis ya, dia menganggap bahwa perlu adanya sebuah kritik sosial untuk membangun atau memberdayakan orang atau masyarakat sehingga orang atau masyarakat itu menjadi lebih berdaya. Nah, konflik dibuat dan diatur oleh struktur-struktur yang tersembunyi. Ya.
Jadi menurut teori kritis ini tidak akan pernah selalu ada kesepakatan, tidak selalu ada kesepakatan. Jadi selalu ada dualisme di dalam tatanan masyarakat. Jadi kalau misalkan saya contohkan di sebuah tatanan masyarakat gitu ya, kalau selalu ada dualisme. Jadi kalau ada yang menguasai, pasti ada yang dikuasai. Kalau ada yang ordinat, berarti ada yang subordinat. Ada yang disebut sebagai kaum borjuis, ada yang disebut sebagai kaum proletar. Ada orang kaya, ada orang miskin, selalu seperti itu. Jadi selalu ada dualisme gitu ya. Dan tugas daripada peneliti dengan paradigma kritis, maka dia harus memecahkan permasalahan itu. Oke, dilihat dari sifat manusianya, positivistik ya. Positivistik ini peneliti ya, ini punya kepentingan diri sendiri atau individu-individu yang rasional yang dibentuk oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Jadi peneliti positivistik ini ingin melihat bagaimana individu-individu ini punya kekuatan yang sangat luas gitu ya, punya kekuatan-kekuatan yang sangat luas. Sedangkan dari peran atau akal sehatnya, peneliti positivistik ini terlihat sangat menonjol dibanding ilmu yang lain karena selalu menganggap harus rasional gitu ya. Jadi kalau tidak bisa dihitung atau dikuantifikasi, jelas tidak rasional. Sedangkan pada peneliti interpretif, maka masyarakat yang menciptakan makna secara konstan dan memahami lingkungan dunianya. Jadi di sini peneliti interpretif ini melihat bahwa di dalam sebuah tatanan masyarakat gitu ya, untuk mengetahui maknanya, maka peneliti harus hadir, peneliti harus mencari tahu, peneliti harus bertanya secara lebih mendalam. Jadi teori-teori yang digunakan adalah teori-teori yang powerful yang digunakan sehari-hari oleh orang-orang kebanyakan. Sedangkan teori kritis ini melihat bahwa manusia itu kreatif, adaptif, namun dijebak oleh ilusi dan eksploitatif. Jadi tadi seperti saya sampaikan bahwa pada penelitian kritis ini peneliti melihat adanya ketidakadilan sosial ya. Maka di sini ilmuwan pada paradigma kritis melihat bahwa di dalam sebuah tatanan masyarakat ini akan selalu ada pihak-pihak yang dieksploitasi. Oke, jadi pada peneliti kritis ini melihat bahwa keyakinan yang salah tentang kekuatan yang tersembunyi dan kondisi-kondisi yang objektif ya. Jadi peneliti selalu melihat ada yang tersembunyi nih, ada yang nggak beres gitu ya di sebuah tatanan itu, selalu ada yang tidak objektif gitu. Oke, kemudian dari sisi teorinya ya, positivistik ini peneliti yang seperti kita tahu ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa pada peneliti positivistik maka teori-teori yang digunakan adalah teori-teori yang logis dari pemikiran yang deduktif ya. Jadi sesuatu yang besar tentang sebuah definisi, aksioma-aksioma atau hukum-hukum yang digunakan itu saling terkait. Sedangkan jadi secara eksplanasi hubungan-hubungan hukum-hukum itu didasarkan pada fakta-fakta. Sedangkan pada penelitian interpretif ini mendeskripsikan tentang bagaimana suatu kelompok dihasilkan dan dilestarikan. Jadi ada perasaan satu orang dengan satu orang yang lain yang berbeda gitu ya. Kemudian ini diteliti secara lebih mendalam. Kalau pada penelitian kritis ya, teori-teori yang digunakan ya merupakan teori-teori kritis gitu kan. Jadi yang mengungkapkan tentang kondisi-kondisi yang benar dan membantu masyarakat untuk melihat dunia menjadi lebih baik ya, versi daripada paradigma kritis. Sedangkan secara eksplanasi pada peneliti-peneliti kritis ini membekali masyarakat dengan alat-alat yang dibutuhkan untuk memahami dunia nyata. Saya rangkum lagi ya, ini paradigma penelitian komunikasi. Ada positivistik, post positivistik, ini interpretif ya, yang ini interpretif.
Kemudian kalau tadi menurut Denzin dan Lincoln, ya ini ada lagi di bukunya Denzin and Lincoln lagi gitu ya, yang di Handbook of Qualitative Research. Dia membagi empat paradigma, ya. Jadi ada positivistik, kemudian post positivistik yaitu interpretif, kemudian ada critical theory atau paradigma kritis tadi gitu ya, kemudian ada konstruktivis. Jadi secara ontologis ya, realismenya nyata dan dapat dilihat ya. Jadi untuk peneliti positivistik, realismenya nyata ya, artinya bahwa yang diteliti itu jelas ya, yang diteliti itu jelas, ukurannya jelas, besarannya semua bisa diukur gitu ya. Jadi realismenya nyata. Sedangkan pada peneliti yang interpretif, kritis maupun konstruktivis ini punya perbedaan gitu ya. Pada interpretif realismenya kritis ya, nyata, dapat dipahami sempurna secara dipahami secara tidak sempurna dan probabilistik. Artinya probabilistik ini apa? Ketika peneliti memiliki pandangan tentang misalkan suatu kehidupan masyarakat di desa A gitu ya misalkan, maka ketika meneliti gitu ya, walaupun peneliti sebelumnya sudah punya pandangan, ketika meneliti ternyata hasilnya berbeda gitu ya, ya tidak apa-apa, penelitian itu akan terus berjalan. Tapi tentu tidak boleh kalau pada peneliti positivistik nggak boleh. Jadi kalau sudah punya hipotesis A gitu ya, dugaan sementara A, maka nanti hasilnya juga harus A ya. Jadi sesuai tidak antara hipotesis dengan jawaban penelitian. Tapi kalau pada peneliti yang post positivistik bisa saja, karena ketika kita bertanya, kita wawancara gitu ya, nah hasilnya berbeda, itu sangat memungkinkan. Kemudian pada paradigma kritis atau pada pengguna teori kritis, realisme historis ya, jadi sebenarnya dibentuk oleh nilai-nilai sosial, politik, kultural, ekonomi, etnik, gender terkristalisasi sepanjang waktu. Jadi di sini ya, realismenya historis, sejarah, kesejarahan. Jadi pada peneliti kritis, peneliti melihat bahwa aspek sejarah ini adalah aspek yang sangat penting bagi peneliti gitu ya. Karena dari sini akan terungkap nilai-nilai apa di balik tatanan kehidupan ya, baik secara kultural, ekonomi dan lain sebagainya tadi ya. Kemudian pada peneliti atau paradigma konstruktivis ya, realismenya yaitu realitas yang dikonstruksi secara lokal dan spesifik. Artinya yang namanya konstruktivis gitu ya, berarti kan mengkonstruksi. Konstruksi kan kalau kita sering dengar gitu ya, konstruksi itu kan konstruksi bangunan, berarti kan membangun gitu ya, membangun sebuah bangunan. Jadi kalau konstruktivis ini bagaimana kita membangun, tapi yang dibangun ini adalah makna, membangun sebuah makna ya. Jadi sangat lokal ya, sangat lokal. Jadi peneliti yang yang baik ya, peneliti konstruktivis yang baik adalah ketika peneliti bisa menggali informasi sebanyak-banyaknya dari narasumbernya. Secara epistemologis, positivistik yaitu dualisme atau objektif. Peneliti dan objek yang diteliti diasumsikan merupakan entitas yang independen. Temuan-temuan penelitian selalu dikatakan benar, ya, independen. Artinya apa? Peneliti ya, ketika mengambil sebuah data itu tidak ada keterikatan dengan respondennya. Jadi independen. Jadi peneliti membuat instrumen penelitian itu berupa kuesioner, kemudian kuesionernya disebarkan ke respondennya, mau kenal mau tidak ada urusan, yang penting responden mengisi kuesionernya ya, setelah diisi kemudian dihitung jawabannya dengan menggunakan sistem SPSS. Tentu ini sangat berbeda dengan paradigma yang lain ya, positivistik, kritikal sampai konstruktivis gitu ya. Pada interpretif ya, positivistik yang interpretif ya, maka peneliti itu dia memodifikasi tradisi atau komunitas secara kritis. Jadi temuan-temuan penelitiannya dinyatakan kemungkinan benar tidaknya.
Jadi mungkin nggak gitu ya. Dan bisa tahu dari mana kemungkinan itu ditahu setelah ada tanya jawab ya, atau wawancara dengan narasumbernya. Pada peneliti kritis ya, atau critical theory paradigma kritis, epistemologinya yaitu ada transaksional atau objektif. Jadi peneliti ya, berharap ketika nanti penelitiannya selesai, maka penelitian itu akan menggugah kesadaran dari orang yang membaca. Jadi ada transaksional. Ketika sebelumnya tadinya nggak ngeh atau tidak memperhatikan, tapi kemudian akhirnya menjadi oh begitu ya, gitu ya. Jadi ada transaksional di situ, gitu ya. Nah ini diperantarai oleh nilai-nilai. Jadi untuk peneliti kritis ya, orang yang menggunakan paradigma kritis boleh mempunyai prasangka dulu, harus malah ya, karena dia punya nilai-nilai yang tidak dibangun. Kemudian kalau pada peneliti dengan menggunakan paradigma konstruktivis ya, maka transaksionalnya itu subjektif, sudah punya pemahaman dulu ya, dia akan bertransaksi tapi sangat subjektif. Jadi temuan-temuan penelitiannya itu diciptakan seiring dengan perjalanan peneliti ketika bertemu dengan narasumbernya, kemudian berkomunikasi, bergaul, mendapatkan banyak informasi, maka temuan-temuan penelitiannya itu akan diciptakan di dalam proses itu. Oke, buktinya pada peneliti positivistik ya, bukti itu didasarkan pada observasi yang dapat diulang oleh orang lain. Artinya ya, misalkan saya penelitian di Malang, ada penelitian di Surabaya, atau ada penelitian lagi di Jakarta, hasilnya harus sama karena harus bisa diulang gitu ya. Nah, sedangkan pada peneliti yang kritis ya, pada peneliti kritis maka dilekatkan pada konteks interaksi sosial. Jadi bagaimana interaksi sosialnya saat itu. Sedangkan pada peneliti yang pada peneliti interpretif tadi ya, peneliti interpretif maka diletakkan pada konteks interaksi sosial. Jadi ketika peneliti itu semakin bisa untuk menggali sebuah informasi ya, semakin dalam dia bisa menggali sebuah informasi, maka penelitian itu akan terbukti dengan baik. Sedangkan pada peneliti kritis, maka informasi yang akan disampaikan oleh peneliti itu akan membuka sebuah selubung ilusi yang mungkin tidak terfikirkan gitu ya oleh orang lain, itu menjadi terbuka gitu ya. Jadi harus keluar dari peneliti kritis, ini memang unik ya. Jadi harus keluar dari pemikiran-pemikiran yang sudah mapan. Kemudian nilai-nilainya untuk peneliti positivistik ya, ini bebas nilai. Tadi saya sampaikan bahwa peneliti positivistik ini dia tidak punya hubungan atau tidak boleh punya hubungan yang dekat dengan respondennya. Jadi bebas nilai. Apa yang nanti kuesioner yang akan dijawab oleh si responden itu tidak akan mempengaruhi hasil penelitian gitu. Malah kalau bisa jangan kenal ya. Karena apa? Nanti takutnya ada kepentingan gitu. Nah, nilai-nilai tersebut itu tidak mempunyai tempat kecuali ketika peneliti memilih sebuah topik ya. Jadi artinya bahwa di sini peneliti positivistik ini peneliti berjarak ya, punya jarak karena memang ada nilai-nilai tersendiri, value-value tersendiri yang dibangun oleh si peneliti. Sedangkan pada peneliti interpretif ya, nilai-nilai adalah bagian integral daripada kehidupan sosial. Tidak ada nilai-nilai kelompok yang salah, hanya berbeda ya, artinya tadi kan saya katakan ya, kalau interpretif itu semakin baik adalah ketika penelitian itu semakin dalam ya. Jadi nilai-nilainya adalah ketika melihat sebuah kehidupan sosial itu saling terhubung satu dengan yang lain, tidak ada kelompok-kelompok yang benar ataupun kelompok-kelompok yang salah, biarkan saja, tapi adalah bagaimana memaknai ya, jadi memaknai kelompok-kelompok tersebut. Sedangkan pada peneliti dengan menggunakan paradigma kritis ya, melihat bahwa semua ilmu
harus dimulai dengan posisi nilai. Jadi berapa posisi yang benar, berapa posisi lainnya yang salah. Jadi karena ini selalu melihat tadi ya selalu ada dua kubu gitu ya. Jadi melihat ini dari perspektif yang berbeda. Saya contohkan gitu ya dari ketiga paradigma tadi. Yang pertama positivistik ya. Tadi ya saya ulang bahwa peneliti ini bebas nilai, menggunakan ilmu yang pasti, menyebar kuesioner, ya, tidak punya hubungan atau berjarak dengan respondennya. Gitu ya. Kemudian pola berpikirnya adalah deduktif. Oke. Kalau melihat definisi tadi, maka sudah jelas peneliti positivistik adalah peneliti yang melihat sebuah fenomena selalu bisa dihitung atau dikuantifikasi. Jadi mereka menggunakan penelitiannya kuantitatif. Oke, saya contohkan. Misalkan pada acara bedah rumah gitu ya, pada acara bedah rumah, maka peneliti ingin tahu sesuatu yang banyak. Kalau ingin tahu sesuatu yang banyak, maka yang diteliti juga banyak gitu ya. Jadi misalkan judul penelitiannya menjadi pengaruh tayangan bedah rumah terhadap sifat atau sikap asertif daripada penonton. Nah, luas ya, luas. Jadi ingin mengetahui bagaimana pengaruh tayangan acara bedah rumah terhadap sikap asertif gitu ya, penonton. Nah, penonton ini kan banyak ya, banyak sekali gitu kan. Nah, ini yang disebut sebagai populasi. Jadi penonton ini disebut sebagai populasi. Tapi kalau penonton banyak sekali, yang nonton satu Indonesia, nggak mungkin kan kemudian menyebarkan kuesioner ke seluruh Indonesia, maka dipilih lagi lebih spesifik lagi. Lebih spesifik lagi, misalkan oke, saya mau menelitinya masyarakat di daerah Semolowaru aja deh gitu ya. Semolowaru juga luas, spesifikan lagi RT 2 misalkan gitu ya. Tadi nanti kasih subjudul studi kasus, kalau memang pakai studi kasus gitu ya, studi kasus pada masyarakat Semolowaru RT 2 misalkan gitu ya. Ini lebih spesifik lagi. Jadi saya ibaratkan tadi kalau misalkan penonton itu adalah sebuah populasi, maka masyarakat Semolowaru RT 2 tadi sebagai sebuah sampling gitu ya. Jadi tidak mau meneliti banyak, tapi cukup perwakilan saja gitu ya. Nah, perwakilannya itu masyarakat Semolowaru itu tadi ya, samplingnya gitu ya. Jadi saya ibaratkan seperti kita masak gitu ya. Masak kita mau tahu sudah cukup belum sih rasanya, asinnya, manisnya gitu, udah pas belum rasanya gitu ya. Kalau kita mau mencicipi itu kan tidak perlu satu satu panci gitu ya. Kita bisa mencicipi hanya dengan 1 sendok saja. Itu pun nggak usah 1 sendok, seujungnya saja. Oh ya udah pas nih rasanya, asinnya sudah pas, manisnya sudah pas, oke sudah pas rasanya gitu ya. Nah itu yang disebut sebagai sampling ya. Jadi ingin tahu luas, tapi hanya perwakilannya saja ya. Kemudian itu diuji. Jadi masyarakat penontonnya berapa, terus pengambilan samplingnya berapa gitu ya. Kemudian nanti cara mengambil samplingnya bagaimana, membuat pertanyaannya seperti apa, itu semua terukur. Nah itu masuk ke peneliti positivistik. Jadi semua terukur. Ya, ilmunya adalah ilmu pasti. Jelas ya? Oke. Untuk yang paradigma yang kedua, yang post positivistik ya, yang paradigmanya interpretif ya, interpretif maupun konstruktivis gitu ya. Ini punya kesamaan ya antara interpretif dan konstruktivis. Jadi kalau interpretif atau konstruktivis ini ingin mengetahui secara lebih dalam. Judul penelitiannya menjadi berubah. Dia tidak ingin mencari tahu yang luas lagi, tapi ingin mencari tahu yang sangat ya sedikit ya, lokal gitu ya, tapi dalam gitu kan. Jadi misalkan judul penelitiannya menjadi konstruksi makna berbagi misalkan gitu ya. Konstruksi makna berbagi pada acara bedah rumah misalkan seperti itu. Nah, Anda menentukan siapa yang akan menjadi narasumber saya. Nah, ini berbeda ya. Kalau tadi positivistik dia pakai responden, kalau di peneliti dengan menggunakan paradigma interpretif, dia menggunakan narasumber gitu ya. Ini jargonnya udah berbeda gitu ya. Dia untuk mengetahui lebih dalam tentang konstruksi makna dari acara bedah rumah gitu ya.
konstruksi makna berbagi, konstruksi makna berbagi, maka dia harus hadir di narasumbernya. Ya, dia harus banyak bertanya, bergaul gitu ya, sampai kemudian dia menemukan makna-makna apa sih makna berbagi gitu ya di acara itu. Ya, paham ya? Jadi lebih luas gitu ya, lebih dalam. Jadi yang menjadi narasumber terserah dari peneliti sendiri. Asal datanya sudah mencukupi, dirasa 3 cukup, kalau dirasa cukup 4 boleh, silakan saja. Jadi tidak ada batasan gitu ya, tidak harus menggunakan rumus harus sekian, tidak. Ketika peneliti menganggap oke, sudah cukup data saya, itu cukup ya, cukup, datanya cukup. Jadi dia pakainya snowball sampling. Ketika snowball, tahu ya, bola salju itu kalau menggelinding semakin semakin luas ya, semakin besar gitu ya, bolanya semakin menggelinding semakin besar. Nah, jadi suatu saat bola itu akan jenuh. Jadi ketika saya tanya ke si A jawabannya ini, tanya B jawabannya ini lagi, ke C udah jenuh, sudah data sudah cukup. Itu pada peneliti dengan menggunakan paradigma konstruktivis atau interpretif ya. Sedangkan untuk paradigma kritis ya, tadi saya sampaikan ada kritik sosial yang mau dibangun, ada nilai-nilai yang memperantai daripada peneliti. Peneliti sudah punya asumsi dasar terhadap nilai-nilai yang terselubung. Selalu ada 2 dikotomi di dalam sebuah tatanan sosial. Maka peneliti melihat sebuah tayangan itu gitu ya, tidak sama seperti peneliti-peneliti sebelumnya gitu ya. Pada peneliti kritis, dia selalu berpikirnya dia nggak beres nih gitu ya, ada yang berkuasa dan dikuasai. Jadi kalau dia melihat pada acara misalkan tadi ya, acaranya bedah rumah gitu ya, kalau mungkin orang-orang pada peneliti kritis dia akan melihat, kalau saya tanya gitu ya, bagaimana pendapat Anda tentang acara bedah rumah, dia mungkin akan jawab, ya itu membantu orang miskin untuk dibangun rumahnya. Apakah ini salah? No, ini tidak salah gitu ya. Hanya berbeda pandangan. Karena pada pandangan kritis ya, titik pijaknya adalah ada sesuatu yang tidak beres, yang hendak dibongkar gitu ya, yang hendak dibongkar. Jadi peneliti melihat bahwa ada nilai-nilai nih di acara bedah rumah itu. Nilai-nilai apa? Dia melihat ini kok yang menjadi yang menjadi objeknya gitu ya, yang dieksploitasi ini orang miskin. Orang miskin disut sedemikian rupa, dilihatkan keluhuannya, kemiskinannya gitu ya, rumahnya yang tidak layak disuting sedemikian rupa gitu ya, kemudian rumahnya dibedah. Oke, membantu, betul membantu gitu ya. Tapi kemudian peneliti berpikir, siapa sih yang paling diuntungkan dalam hal ini? Peneliti kritis melihat bahwa yang diuntungkan dalam hal ini bukan si orang yang rumahnya dibedah, tapi adalah media itu sendiri. Ya. Misalkan taruhlah acara itu ditayangkan di MNC, ya MNC kita tahu adalah sebuah satu stasiun televisi yang iklannya paling mahal dalam acara-acara yang ditayangkan di jam-jam di prime time. Itu iklannya bisa 100 juta per 1 menit ya. Anda tinggal menghitung saja. Jadi kalau dalam 30 menit ya, atau 1 jam gitu ya, ada berapa iklan yang masuk. Kalau ada 10 iklan jelas itu 1 M. Padahal ketika dia memakeover rumah atau membangun rumah, jelas itu semua sponsor ya. Belum iklan-iklan yang masuk yang bentuknya uang fresh gitu ya, atau fresh money. Tinggal hitung saja gitu ya, berapa iklan yang masuk. Semakin banyak iklan yang masuk, maka semakin banyak pendapatan dari acara itu. Jadi yang diuntungkan siapa sebenarnya? Yang diuntungkan ya medianya gitu kan. Jadi ada eksploitasi kemiskinan di situ. Maka judulnya berubah ya, menjadi misalkan eksploitasi kemiskinan pada acara bedah rumah. Nah, kita lihat ya tadi ya, ada 3 paradigma menggunakan tema yang sama tentang acara bedah rumah, tapi dengan menggunakan paradigma penelitian yang berbeda-beda, maka hasil penelitiannya juga berbeda-beda. Tentu saja ini berimplikasi pada teori yang berbeda juga, pada
cara penggalian data yang berbeda juga, gitu ya, dan hasilnya juga pasti berbeda-beda. Oke, cukup saya pikir penjelasan ini, dan ini nanti akan ada latihan soal. Silakan nanti dijawab latihan soalnya di Elitak ya, di forum Elitak. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.